Saat saya menonton film dalam format digital di komputer, maka saya akan terlebih dahulu melihat bagian akhir dari film tersebut sebelum saya menontonnya dari awal. Mengapa? Karena saya ingin mengetahui akhir dari cerita film tersebut sebelum saya menyaksikannya dari awal. Jujur saja, karena saya adalah tipe orang penyuka film happy ending, saya kurang tertarik dengan film-film yang sad ending sifatnya. Itulah sebabnya biasanya sebelum saya menonton sebuah film di gedung bioskop, biasanya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menontonnya untuk mengetahui akhir dari cerita film tersebut sebelum saya menontonnya. Saya masih ingat sebelum menonton film Avengers Endgame, saya terlebih dahulu mencari spoiler atau bocoran, atau bahasa saya mencuri tahu terlebih dahulu lewat account di Instagram saya, di mana ada orang-orang yang telah menyaksikan film ini dan memberikan spoiler. Saya mencari tahu bagaimana caranya Thanos dikalahkan saat itu. Saya mencari tahu terlebih dahulu bagaimana nasib dari tim Avenger. Saya adalah penyuka spoiler. Karena lewat spoiler di situ kita mendapat bocoran. Kita jadi mencuri tahu film tersebut sebelum kita menyaksikannya. Kitab Wahyu ternyata adalah spoiler Tuhan bagi gerejanya. Saya ulang sekali lagi, ini kata penting, bahwa kitab Wahyu ternyata adalah spoiler Tuhan bagi gereja. Apa kira-kira manfaat saat Tuhan memberikan kitab Wahyu yang merupakan spoiler, di mana kita bisa mencuri tahu akhir ending dari kehidupan di dunia ini? Dan saya mempercayai bahwa sebenarnya ada manfaat yang sebenarnya Tuhan mau memberikan kepada kita sebagai gerejanya dengan dia memberikan kitab Wahyu. Dan tidak kebetulan kalau kitab Wahyu itu ditaruh Tuhan justru di kitab paling akhir dalam Alkitab kita. Setelah saya merenungkannya, maka saya menemukan ada dua hal yang sebenarnya kita bisa dapatkan ketika kita melihat kitab Wahyu dari sudut pandang saat Tuhan memberikan spoiler atau bocoran, sehingga kita bisa mengetahui akhir dari peperangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Dan ada dua manfaat yang saya temukan. Yang pertama, ketika kita mengetahui spoiler lewat kitab Wahyu yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama ini memberikan pengharapan bagi kita. Mengapa saya katakan hal ini memberikan pengharapan bagi kita? Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Saya diberkati dengan ayat ini, khususnya kalimat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ternyata saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebenarnya kita bukan hanya sebatas memiliki pengharapan, tapi kita memiliki pengharapan dengan berlimpah-limpah. Nah, mengapa pengharapan begitu penting? Karena masa-masa sulit ini membuat banyak orang percaya mulai kehabisan pengharapan, mulai mengalami krisis pengharapan, krisis keuangan boleh saja terjadi. Tapi jangan sampai kita mengalami krisis pengharapan. Karena krisis pengharapan sangat berbahaya bagi saudara dan saya. Nah, hari-hari ini saya melihat ada banyak sekali orang-orang percaya yang tanpa sadar akhirnya kita mulai mengalami krisis pengharapan. Tetapi ada kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kitab Wahyu adalah spoiler atau bocoran yang Tuhan berikan kepada kita
bahwa ternyata dari kitab Wahyu kita mengetahui ending dari peperangan yang terjadi antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Masalahnya seringkali setan sepertinya adalah merupakan pribadi yang tak terkalahkan. Dan tanpa sadar setan seringkali kita pikir membuat gereja Tuhan seperti babak belur, dan seringkali kita mengalami kalah telak sepertinya. Kita dibombardir, kita ditekan dari hari ke hari, dan tanpa sadar kita melihat sosok musuh kita sebagai sosok yang superior, sosok yang luar biasa hebatnya, dan akhirnya kita sangat berkecil hati. Tapi ada kabar baik yang saya mau ingatkan kepada kita, bahwa lewat kitab Wahyu akhirnya kita menemukan sebuah kabar yang sangat baik. Bukan hanya kabar baik, tapi kabar yang sangat baik. Karena kitab Wahyu sebenarnya spoiler yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Saat kita membacanya, maka kita sedang mencuri tahu sebenarnya nasib akhir dari musuh abadi kita. Tidak peduli setan terlihat sekuat apa hari ini, sehebat apa hari ini. Tapi bocoran yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya akhirnya ternyata begitu tragis. Wahyu pasal 20 ayat 9 sampai yang ke-10 ini adalah nasib akhir setan yang terujung. Apakah itu? Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ternyata iblis disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan dalam lautan api, itulah nasib akhir iblis. Yaitu spoiler yang Tuhan berikan kepada kita lewat kitab Wahyu. Hari-hari ini mungkin sepertinya kita disiksa oleh iblis. Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kita dibombardir, kita diintimidasi dari hari ke hari. Tapi ada kabar baik bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Bahwa akan datang waktunya. Justru iblislah yang mengalami siksaan. Dan siksaan itu tidak ada jedanya. Karena Alkitab katakan ia akan disiksa dalam lautan api dan belerang siang malam sampai selama-lamanya. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini kabar baik di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak baik? Bayangkan jika Tuhan tidak memberikan kitab Wahyu kepada kita. Tentu kita tidak akan tahu bagaimana nasib akhir dari iblis, sang tokoh antagonis abadi kita. Dan ternyata lewat kitab Wahyu juga lah Tuhan memberikan spoiler bocoran bagaimana nasib akhir dari gerejanya. Itu adalah manfaat yang pertama lewat Tuhan memberikan spoiler lewat kitab Wahyu. Yaitu kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Kita menjalani hidup bahkan dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Manfaat yang kedua yang kita dapatkan dari spoiler kitab Wahyu adalah betapa pentingnya untuk kita setia sampai akhir. Mengapa saya katakan setia sampai akhir? Karena ternyata hari-hari ini ada banyak orang yang dulu setia, tapi hari-hari ini ternyata akhirnya kita mengakhiri kesetiaan kita terhadap Tuhan. Karena kita mengalami krisis pengharapan, kita mengalami krisis keyakinan. Karena kita melihat sosok iblis yang sepertinya tak terkalahkan. Dan akhirnya kita kehilangan pengharapan akan hari esok kita. Tetapi Ibrani pasal 10 ayat 35-38. Ini merupakan sebuah ayat-ayat yang menjadi peringatan bagi kita. Apakah itu? Saya akan membacakannya. Dalam ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Keadaan seperti apapun, ingat saudara, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita terhadap ketuhanan Yesus, terhadap kebaikan Tuhan.
kesetiaan Tuhan. Karena ayat 35 katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Upah yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang setia sampai akhir. Itu sebabnya ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan ini adalah sebuah peringatan yang perlu kita renungkan baik-baik. Apabila ia, yaitu saudara dan saya, mengundurkan diri, artinya melepaskan kepercayaan kita di tengah perjalanan ini. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Betapa banyaknya kita merasa dan melihat sepertinya kebenaran dikalahkan. Kita mempertanyakan mengapa sepertinya justru kejahatan yang menang. Dan kebenaran sepertinya dikalahkan. Tuhan sepertinya dikalahkan oleh iblis. Dan akhirnya iman kita menjadi tergoncang dengan hebat. Dan tanpa sadar kita tergoda untuk menyerah di tengah jalan. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, kitab Wahyu adalah spoiler atau bocoran, di mana kita bisa mencuri tahu tentang akhir ending dari kisah perjalanan peperangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Bukankah ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia dan dia mengalami penderitaan, disalibkan, dan sebelum disalibkan, sebelum ia mati disalibkan, ia mengalami penghinaan, ia mengalami kekalahan sepertinya, ia dipermalukan. Tapi ingat baik-baik, itu bukanlah ending dari kisahnya. Karena setelah Yesus mati dan dia bangkit, dan disitulah keadaan diputarbalikkan. Iblis yang tadinya berpesta pora, justru saat itu iblislah yang dihancurkan total oleh Tuhan. Hari ini mungkin sepertinya kita dalam keadaan kalah. Mungkin hari ini kita sedang dalam kondisi tekanan yang amat hebat. Dan iblis selalu menggoda kita untuk melepaskan kepercayaan kita. Tapi ingatlah selalu apa yang Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bukankah ini kabar baik? Tuhan tidak berjanji bahwa dari awal, pertengahan, hingga akhir, semuanya berjalan mulus. Tapi Tuhan berjanji bahwa di dalam semua tekanan itu, ada kemenangan yang Tuhan siapkan dan janjikan bagi saudara dan saya. Saat iblis mengingatkan masa lalu kita demi melemahkan diri kita, maka ingatlah bahwa sebenarnya kita punya kesempatan untuk mengingatkan bagaimana sesungguhnya masa depannya. Itu sebabnya setiap kali iblis mengingatkan masa lalu kita untuk mengintimidasi kita, maka ingatkanlah dia tentang masa depannya. Karena ternyata ketika kita melihat kitab Wahyu, di mana kita bisa melihat spoiler yang Tuhan berikan, di mana kita bisa mencuri tahu tentang nasib akhir daripada iblis, musuh antagonis abadi kita. Ingat bahwa sebenarnya dialah yang seharusnya frustasi. Dialah yang sebenarnya tidak memiliki masa depan. Kita memiliki masa depan. Karena masa depan kita adalah memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tidak peduli seberapa gelap keadaan kita hari ini. Tidak peduli sehancur apa sepertinya kehidupan kita hari ini. Tetapi ingat, saat kita tetap bertahan kepada kepercayaan kita, tetap kita mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, seperti apapun keadaannya, tapi kita tetap berpegang kepada keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka akhirnya saya meyakini ada akhir yang happy ending. Saya masih ingat, saya pernah bertemu dengan seorang janda, di mana dia pernah menikah 2 kali, dan sebanyak 2 kali suaminya meninggal. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hidup orang ini, betapa putus asanya orang ini. Saya ingatkan
bahwa ternyata bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan ketika saya berbicara dengan orang ini, saya jadi teringat akan sosok yang bernama Naomi. Dan saya ingatkan dia bahwa Naomi adalah gambaran dari seorang yang mengalami kepahitan hidup. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari Naomi? Dia memang pernah salah jalan saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Dan di situ akhirnya dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anak laki-lakinya. Dan bahkan Naomi bukan hanya kehilangan suami dan anak-anaknya, tapi juga dia mengalami kehilangan kekayaannya. Dia habis-habisan. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari tokoh yang bernama Naomi dalam Alkitab? Saudara bisa menemukannya dan saudara bisa membacanya secara utuh, kisah kehidupan Naomi dalam kitab Rut. Dia mengalami kepahitan hidup dan bahkan dia pahit dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa, saat dia memutuskan untuk kembali ke tanah perjanjian, dia memutuskan untuk akhirnya kembali ke Bethlehem bersama dengan Rut, salah satu dari menantunya. Dan disitulah akhir hidupnya sungguh happy ending. Itu sebabnya saya katakan kepada janda ini, saya tidak peduli sepahit apa masa lalumu, tapi bersama dengan Tuhan, kau punya kesempatan untuk mengakhiri hidupmu dengan happy ending. Saat Roh Kudus menyingkapkan kebenaran ini, maka saya menjadi sangat antusias dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Karena kebenaran ini memberi sebuah perspektif baru dalam memandang Tuhan dan juga iblis, sang musuh abadi kita. Dan ternyata lewat pewahyuan ini, masa depan kita menjadi sangat jelas dan sangat terang. Dan masa depan setan pun menjadi sangat jelas dan sangat terang. Saya setuju bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini menjungkir balikan dunia kita, mengganggu rasa nyaman kita, dan bahkan membuat kita mengalami penderitaan, membuat kita mengalami kehancuran ekonomi. Sepertinya kita sedang dikalahkan. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, lewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan, dan jangan pernah tergoda untuk menyerah, karena ternyata sebenarnya bersama dengan Tuhan kita akan melewati dan kita akan mengalami happy ending. Setiap kali saudara berputus asa, alangkah baiknya saudara membuka dan membaca kitab Wahyu, dan saudara akan bisa menemukan spoiler, bocoran di mana saudara bisa mencuri tahu ending seharusnya hidup kita, dan ending yang pasti yang akan terjadi dalam musuh kita, yaitu iblis. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan dan belajar untuk setia sampai akhir, karena ada happy ending yang menanti saudara dan saya yang setia sampai akhir.